sebenarnya nggak mesti harus kuliah di UK, dapat kerja di UK, nggak mesti. Kalau misalnya teman-teman yang punya pengalaman, kerjanya bagus gitu ya, apalagi di multinational company, itu kalau mereka butuh orang, mereka hire. Nggak sama sekali tidak menutup kemungkinan gitu loh. Di Aberdeen banyak sekali orang-orang yang justru mostly orang-orang yang saya tahu di sini itu mereka sebagian besar mungkin nggak punya degree di UK ya, mungkin ada dari Seperti tempat lain suami gitu. saya sama ex IPTN yang dulu di pesawat kerjanya ya lulusan Indonesia pada kerja di sini. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Obrol-obrol kali ini saya mau mengajak teman. Dulu kita pernah ketemuan di Aberdeen. Nah, sekarang udah pindah ke England, tapi nanti lebih jelasnya lagi, silakan diperkenalkan diri. Namanya Mas Aryo. Halo Mas Aryo, halo-halo dong. Halo, baik. Makasih, Silakan apa kabar? memperkenalkan diri. Ya, nama saya Aryo. Saya dulu kerja di Aberdeen. Dulu sempat kuliah juga di Glasgow. Dan sekarang kebetulan profesi saya sebagai engineer, lebih tepatnya structural engineer, bergerak di bidang oil and gas, terutama di infrastrukturnya. Dan sekarang saat ini saya baru pindah ke England di Basingstoke. Dan ya, saya termasuk orang baru lah di England, jadi mungkin Mbak Rosi bisa sambil bantu-bantu saya gimana memperkenalkan England. Suka begitu deh. Jadi kita dulu ketemu di Aberdeen 2013 waktu acara Kibar Gathering ya Mas? Betul, berapa Jadi tahun yang Mas lalu itu ini ya? sebagai panitia, tukang fotografi lah, pokoknya dia dokumentasi, nggak tahu bagian apa, pokoknya jago banget deh fotografinya. Anyway, jadi Mas Aryo ini sebelum bekerja di sini bisa ceritain nggak kuliahnya dulu di Bandung ITB ya Mas ya? Ya, betul itu. Kemudian masternya di Glasgow kan? Bisa Betul. jelasin nggak kenapa mengambil kuliah di sini dan kenapa mencari pekerjaan di sini? Ya, jadi dulu ya setelah lulus kuliah di ITB dulu, saya angkatan 2002, jadi nggak terlalu tua banget gitu. Mudah lah. Jadi intinya ya kerja di Jakarta, cuma ya pasti ada mungkin anak-anak muda sekarang juga pengen, oh gimana sih rasanya gitu loh, go internasional lah, pergi ke luar negeri, kerja gitu loh. Jadi saya setelah sekitar 5 tahun, 6 tahun kerja, saya mulai melihat kuliah-kuliah, maksudnya apa opportunity di luar gitu loh. Mostly teman-teman saya waktu itu berangkat kuliah gitu loh. Cuma memang kenapa saya berakhir di Glasgow, di UK, itu ya saya terus terang dulu apply Norway, apply Belanda, apply pokoknya ke semua negara Eropa itu saya nggak ada yang dapat beasiswanya ya, nggak ada yang dapat. Dan kita tahu kan di Eropa itu kuliahnya 2 tahun gitu loh. Nah, ujung-ujungnya setelah mengumpulkan uang, menghitung, lihat-lihat inilah angkanya aja, fact-nya aja. Jadi karena di UK itu kebetulan pertama kuliahnya 1 tahun master kan. Yang kedua bidangnya juga waktu itu cocok sekali dengan bidang saya waktu itu. Cuma memang main driving-nya adalah karena saya nggak dapat beasiswa, udah 3 tahun apply nggak dapat, akhirnya ya mencari yang sesuai dompet dan bidangnya sesuai gitu. Oke. Jadi pertimbangan pertama kuliah di luar negeri menentukan UK. Yes. Dan terus pertimbangan lagi nyari uni lainnya yang living cost-nya murah, yang tuition-nya fee murah Ya, juga. ya. Jadi pertimbangan utama UK kan. Habis itu di UK kan banyak universitas, ada Aberdeen. Kalau untuk bidang saya oil and gas mungkin Aberdeen paling terkenal ya. Di London Nah, juga kenapa nggak ada. di England gitu, tapi lebih ngambil ke Scotland? Karena Nah, pertimbangan apa tuh? pertimbangan utamanya adalah biaya kuliahnya di Scotland jauh lebih murah. Dan waktu itu Glasgow juga kalau misalnya lihat guidance dari website universitasnya mungkin kalau lihat sekarang mungkin udah berubah ya. Tapi dia kasih guidance itu biaya per bulannya kira-kira yang harus disiapkan berapa gitu loh. Nah, Glasgow itu
termasuk yang paling murah gitu loh. Jadi kalau dihitung-hitung setahun plus biaya hidup plus biaya kuliah, kayaknya masuk gitu loh. Oke. Nah, masuk itu kisaran berapa dong? Jadi sekarang kalau orang-orang Indonesia mau kuliah di sini, kira-kira harus nyediain duit berapakah untuk tuition fee sama living cost 1 tahun? Hmm. Uh, untuk itu tergantung jurusan ya, tapi mungkin ini mungkin harga berapa tahun yang lalu ya, harga 5-6 tahun yang lalu ya, mungkin boleh dicek lagi ya. Mhm. Tapi kalau dulu saya itu harga tuitionnya per tahunnya, jadi dari awal sampai akhir selesai itu 11.500. 11.500 pound sterling. Tuition fee-nya 11.500, sekitar 200 jutaan ya, Mas? Ya, sekitar 200 jutaan. Ya. Kalau misalnya fresh graduate yang mau langsung ke sini dengan uang segitu ya paling minta yayasan ayah ibu lah ya. Nah, itu tadi Nah, fresh graduate mungkin maksudnya apa nih? Kalau kuliahnya master itu tadi setahun, Mbak. Tapi kalau misalnya oh iya maksudnya baru kuliah tamat S1 nih di Indonesia, mau kuliah ya, langsung ke sini berarti yayasan ayah ibu 100% ya untuk nyediain uang sekitar berapa betul, tadi? 200 juta ya? 200 juta. Karena Jadi Mas ya Aryo sebelumnya sudah bekerja selama 5 tahun, paling nggak ada tabungan lah atau 100% dari ayah ibu? enggak, Enggak lah ya. mungkin 60-40 lah ya, 60-40. Oke. Oke, 60-40. di Indonesia pun sekarang tenaga engineer atau profesional muda memang gajinya udah gede-gede ya. Artinya tanpa yayasan ayah ibu juga sebetulnya bisa lah ya Harusnya kerja dulu bisa 6 ya, harusnya bisa. tahun. Kalau misalnya ditargetkan nabung gitu, ya mungkin ya jangan beli rumah dulu kali ya, jangan ke pentok mortgage dulu kali Iya, cicilan rumah. iya, 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 Itu iya. bisa sekali gitu loh. Hmm, Apalagi kalau misalnya di UK, karena dia setahun ya, menurut hmm. saya cukup affordable ya kalau untuk sekolah ya. Kalau ketimbangin kalau pergi ke Australia atau pergi ke Eropa mainland itu mereka rata-rata 2 tahun gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Dan biaya hidupnya Oke. lebih mahal gitu loh. Hmm. Jadi dalam setahun itu udah ngantongin duit nih ya untuk tuition fee, untuk living cost dan lain sebagainya. Apakah nyambi-nyambi untuk cari kerjaan di sini untuk jajan, makan, jalan-jalan? Eh ya bisa kerjanya menyambi. Jadi kalau misalnya eh soalnya saya tahunya juga belakangan sih. Jadi biasanya kita datang itu kan bulan Agustus ya. Jadi bulan Desember itu biasanya banyak sekali part-time job dari kantor pos, dari retail itu banyak banget kerjaan-kerjaan part-time. Dan untuk mahasiswa ya Christmas kan kita biasanya kan juga liburan ya di sini ya. Mhm. Jadi kalau misalnya nggak ada niat jalan-jalan, nggak ada niat pergi jalan-jalan sama teman-teman, itu bisa Bisa. banget Mbak untuk Nah, cari kerja part-time di dulu sini. Mas Aryo sempat part-time. Dulu sempat part-time ya, dulu sempat part-time. Part-time-nya apa tuh? Part-time-nya dulu waktu di Glasgow saya dapat, nah ini dulu beruntungnya dapat perusahaan telemarketing, survei, itu Mhm. kebetulan mereka butuh orang yang ngomong bahasa Indonesia untuk nelpon ke Indonesia gitu. Telemarketing tuh ya? Telemarketing, Nawarin survei. produk barang sesuatu atau bagaimana? Dulu bukan nawarin, dulu kita survei aja. Jadi Oh, kalau survei orangnya aja. ditanya bersedia apa enggak, ya dia jawab pertanyaan, nanti terakhir dikasih voucher Amazon gitu. Nggak tahu Oke. mereka kirim voucher Amazonnya gimana, tapi Jadi dapat lumayan lah. klien atau nggak dapat klien, ya tetap aja Lumayan. gajinya tetap ya. Yang kebayangkan kalau marketing yang harus jual produk, kalau nggak dapat produk nggak dapat fee ya, berabe. Iya, Tapi iya. untungnya Mas Aryo ini karena survei gitu ya, Hmm. jadi dapat lah. Nah, kenal juga nggak orang-orang Indonesia yang kuliah di sana nyambi-nyambi kerja? Ada Iya, nggak iya. teman? Nah, apa Banyak, aja banyak biasanya sekali. bidang mereka selain yang Mas Aryo lakukan, mereka rata-rata kerja di mana? Ada yang kerja dulu teman saya, teman internasional ya, ada yang kerja di pabrik, eh, ada Tanda yang kutip, kerja pabriknya nggak kayak pabrik di sini dong. Pabrik apa nih maksudnya? pabrik ya mirip-mirip mungkin kali ya, cuma narik dari oven ditaruh Conveyor? ke sini, iya conveyor taruh ke sini ada Oh juga iya, yang iya, seperti iya, iya, iya. itu. Ada yang kerja di toko, di retail, Mhm. ada yang kerja dulu malah beberapa banyak teman-teman di Glasgow itu malah kerja di bayarannya malah lumayan sekali waktu itu jadi jadi game tester. Jadi Gimana mereka tuh? main game enak ya, Enak dibayar, kok, dibayar pula.
Habis itu mereka tester juga suruh ngecek karena gamenya akan dipublish ke Indonesia kan. Jadi mereka harus Oh. membantu mencari, oh ini game ini kata-katanya nggak cocok nih diganti gitu. Itu Oh, lumayan juga itu. ada gitu anak temanku, anak mixed couple, jadi ibunya orang Bogor, bapaknya Mhm. orang Inggris, terus dia di Glasgow juga jadi desainer gamer gitu loh, Mas. Ya, Di ya, 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 Glasgow ada mungkin perusahaan ya. gamer ya? Yes, yes, yes. Itu, Mhm. itu beberapa teman saya dapat di situ dan mereka ngiri juga gitu loh. Wah, saya dulu kan telesurvey kan, telemarketing survei kan. Nelfon ke Indonesia, oke lah Mbak Indonesia, tapi mulai jam 3 pagi, Mbak. Oh iya, saat ngantuk-ngantuknya kan di Indonesia lagi pagi kan? Iya, jam 3 pagi, selesai jam 6, jam 8 udah kuliah gitu loh. Nah, Jam 8, setengah 9 kuliah, wah ngantuk juga, tapi lumayan lah duitnya buat lumayan lah ya. Nah, jajan gitu. anyway, udah beres nih kuliah. Mhm. Terus sesudah beres 1 tahun atau master di Glasgow, terus kemudian masuk ke dunia kerja, gimana ceritanya? Apakah gampang mencari pekerjaan atau ada tips, trik atau gimana? Terus terang nyari kerja di UK kalau untuk ini memang challenging sih, Mbak. Memang cukup menantang lah gitu loh. Mhm. Cuma waktu itu memang tekad udah bulat ya, datang ke sini kuliah, next levelnya adalah kalau bisa cari kerja, kalau enggak kan ya maksudnya sayang aja, opportunity harus dipakai sebaik-baiknya kan. Nah, Mhm. mungkin buat terutama yang master ya, itu mungkin harus di-plan kali, misalnya bidangnya apa, jadi begitu datang langsung cari-cari tuh. Biasanya mereka waktu bulan Agustus mulai kuliah, itu bulan September, Oktober, November itu mereka biasanya buka pasar kayak bursa kerja gitu loh di beberapa Kerja. universitas ya. Nah, rata-rata yang master mikir kan, "Aduh saya sebaiknya kuliah dulu aja deh, nggak usah apply," gitu loh. Mhm. Saya tunggu aja nanti. Nah, itu kadang-kadang agak bahaya juga dalam Mhm. artian, eee, apa namanya, mungkin sekarang Riskan. dulu iya, peraturannya adalah, dulu waktu saya kuliah itu PSW, Post Study Visa Work itu dicabut, Mbak. Oh, Jadi apa nggak ada diulangi Mas tadi? Post Post Study Work, Study Work yes, Post Study Work Visa, Visa, yes, yes, PSW. PSWV. Oke. Itu nggak ada, udah nggak ada lagi. Jadi dulu itu orang master di UK itu bisa dapat 2 tahun visa kerja. Jadi setelah Mhm. selesai kuliah, dapat bonus, bukan bonus sih, bayar lagi, cuma government-nya memberikan 2 tahun untuk mencari kerja gitu. Nah, itu di tahun 2013 aturan itu sudah ditiadakan. Udah ditiadakan. Jadi waktu saya datang agak kecele juga gitu loh. Waduh, ternyata udah ditutup gitu loh, nggak bisa lagi gitu loh. Jadi saat itu plan-nya berubah. Mhm. Cari kerjanya begitu datang ke sana kuliah langsung apply kerja gitu. Jadi Mhm. ya waktu itu apply sebanyak-banyaknya aja sebelum sebelum kuliah selesai. Oke, jadi apply sebanyak-banyaknya sebelum beres kuliah, sebelum visa Iya, studi habis. Karena betul. kalaupun visa studi habis sebelum itu udah bekerja di satu company, berarti visanya udah visa kerja gitu ya. Yes, Jadi betul. nggak disuruh pulang ke Indonesia gitu ya. Betul. Nah, jadi Nah, nanti begitu dapat transisi mereka langsung bikinin sponsor, kita bisa langsung kerja gitu loh. oke. Nah, untungnya dapat kerjaan pertama kali dapat kerja di Glasgow atau di Scotland, Mhm. status masih student. Pertama kali dapat kerja, status masih student, iya, satu masih Jadi nggak student. ada masalah, langsung aja beres kuliah langsung kerja. Langsung kerja ya. Oke, Betul. perusahaan pertama di mana dan perusahaan apa itu, Mas? Dulu saya perusahaan pertama namanya Amek Foster Wheeler. Bikin apa Namanya tuh? Amek. Dia EPCI company ya, Engineering, Procurement, Construction, Installation. Jadi uh, kontraktor company yang khusus membuat facility untuk oil and gas. Itu di kota Aberdeen. Ya, Aberdeen, betul. Nah, ngomong-ngomong soal Aberdeen, Mhm. konon katanya di sana merupakan terdapat salah satu apa sih oilnya Inggris terbesar itu apa oilnya terbesar Eropa itu adanya di Aberdeen, betul ya? Mungkin kalau oil terbesar saya kurang tahu ya secara produksi, tapi yang jelas untuk oil hub di UK Mhm, itu di Aberdeen ya. di Soalnya Aberdeen. most oil company, kontraktor segala macam itu ngumpulnya di Aberdeen Di semua. Aberdeen. Oke. Dan informasi lainnya lagi, konon katanya banyak juga orang Indonesia yang kerja di perminyakan itu di Aberdeen banyak banget ya orang Banyak Indonesia ya? banyak sekali, banyak sekali, banyak Puluhan? sekali. Puluhan ya, Belasan? puluhan.
Puluhan. Puluhan, yes, puluhan. Puluhan yang bekerja berarti ya puluhan kepala keluarga ya berarti ya Yes, ratusan puluhan orang kepala Indonesia keluarga. dong. Ya. Banyak. Maksudnya Banyak. di Aberdeen komunitas Indonesianya lumayan ini ya, dekat ya. Kita selalu ada acara Lebaran, ada acara liburan, selalu ada acara. Mahasiswanya juga PPI Seru juga ya. aktif juga. Iya, Ya, jadi tukang minyak, banyaknya tukang minyak ya, tanda kutip tukang minyak. yes, banyak kan bisa dijadi tukang minyak, ada yang dorong gerobak juga, jadi ya nggak Nah, semuanya tukang minyak, tanda sebagian kutip dorong tukang gerobak. minyak itu kan biasanya kehidupannya lumayan cukup gimana gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih ya, waktu kita Kibar 2019 itu support keuangannya itu kan dibantu sama Aberdeen panitia. Jadi kita nginep di Travelodge. Kalau nggak salah bayarnya berapa karena sama panitia udah di cover. Bayang nggak? Tajir-tajir gitu loh. 2013 itu ya? Iya, Iya. jadi kita kan nginep di, biasanya kalau Kibar Gathering itu, kita kan nginep di Airbnb setempat atau BNB setempat. Nah, untuk Ya. di Aberdeen sendiri pada tahun 2013 itu, kalau nggak salah itu disupport sama panitianya, jadi kita nginep di satu Travelodge itu di booking. Ya, di booking gitu semuanya. Terus kita dapat berapa persen bayarnya gitulah. Ini di off the record, jangan ya, dimasukin. Terserah Mbak. Anyway. Kayaknya sponsornya oke kali ya, waktu Kibar itu sponsornya oke juga waktu itu. Banyak dia juga duitnya super soalnya aktif Aberdeen. sekali. Banyak duitnya. Oke, lanjut. Yeah. Nah, sekarang jadi dari kuliah, terus masuk ke perusahaan pertama. Sampai sekarang masih di perusahaan yang sama atau pindah beberapa kali pindah perusahaan? Sudah pindah. Perusahaannya sih sebenarnya nggak pindah sih, tapi perusahaannya berganti nama 3 kali ya. Jadi ya nggak tahu pindah apa nggak pindah sih kayaknya. Tapi sekarang barusan pindah ke Basingstoke-nya. Nah, sekarang posisinya Mas Aryo sesudah pindah dari Scotland ke England, dari Aberdeen pindah ke sekarang punya company sendiri ya? Ya, punya company sendiri, betul. Apa sih, private company gitu ya? Private company. Jadi lebih kayak konsultan gitu? Betul. Nah, Jadi kayak ngerjain apa sekarang, Mas? ngerjainnya sama, kita fokusnya di structural ya. Jadi bikin infrastruktur lepas pantainya. Jadi mulai dari desain, maintenance juga ada, modifikasi juga ada gitu loh. Jadi bagiannya membangun infrastrukturnya gitu loh. Jadi kalau lihat-lihat di TV-TV itu ya, offshore perusahaan lepas pantai yang gali oil itu kan ada kayak rangka-rangka besi yang ditanam di tengah laut, kurang lebih bikin begituan lah ya. Ya, kurang lebih bikin begituan, betul. Bayang ya rumitnya? Yes. Ya enggak juga sih. ya rumit ya oke lah. Ya, ada ilmunya. Oke. Nah, ini boleh dijawab atau enggak ya, Mas ya? Ya. Kalau tenaga-tenaga profesional Indonesia yang bekerja di lepas pantai, bagian apapun itu infrastrukturnya atau drilling apa, gajinya gede ya, Mas ya? Sebenarnya enggak juga ya, Mbak. Jadi sebenarnya mungkin kalau dibilang gede juga enggak, tapi apalagi terutama di UK ya. Terutama di UK itu karena di UK itu kayaknya sistemnya lebih kayak sosialis kali ya. Jadi mungkin misalnya fresh grad orang yang kerja di oil versus fresh grad orang yang kerja di industri lain mungkin ya. Bedanya nggak jauh-jauh banget gitu, Mbak. Nggak jauh-jauh banget sebenarnya. Tapi kisaran-kisaran lah, karena orang Indonesia yang nonton video ini, kisarannya segitu ya, boleh juga nih compare sama negara lain, kalau di Inggris sekian. Kisaran berapa, Mas? Jadi kalau misalnya kerja juga sebagai fresh graduate ya, misalnya ya, baru lulus, baru kerja, itu dapatnya kalau oil and gas mungkin sekitar di antara 35-an mungkin ya, 35.000 per tahun. Oke. Yes. Terus udah gitu, lapangan kerja apa aja sih kira-kira yang untuk orang Indonesia yang mau bekerja di UK, khususnya lebih spesifik lagi sesuai bidang pekerjaan Mas Aryo? Untuk di lepas pantai, untuk offshore, untuk bidang-bidang ini apa aja sih kebanyakan lowongan pekerjaannya? Lowongan pekerjaannya banyak sih, Mbak ya. Terutama kalau di UK itu kayaknya kalau saya lihat ya, engineering itu salah satu tempat masuk untuk
bisa kerja di UK ya, karena di UK ini kayaknya engineering itu agak orangnya bukan orangnya dikit, tapi dibanding jumlah kerjaan sama jumlah lulusan yang ada, itu lebih banyak kerjaannya gitu loh. Makanya orang dari luar banyak sekali untuk kerja untuk bidang engineering di UK gitu loh. Bidangnya macam-macam, ada structural, ada misalnya dari oil and gas aja ada orang proses, ada orang petroleum, ada orang structural, ada orang mechanical, ada orang pipeline, ada orang naval, orang perkapalan. Itu banyak sekali, ada orang safety, ada orang macam-macam, Mbak. Banyak-macam reservoir, geofisis gitu, banyak sekali gitu. Banyak sekali ya. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa kesempatan bekerja di Inggris ini akan terbuka luas apabila memang sekolah masternya di sini, sehingga membuka celah jauh lebih gampang daripada misalnya, tapi memungkinkan juga orang yang nonton di Indonesia nih, pengen seperti Mas Aryo, kerja, kira-kira ada website-nya apa, atau bagaimana step-stepnya, bisa dikasih gambaran nggak, Mas? Sebenarnya sih dengan adanya peraturan, dengan tidak adanya PSW, dengan tidak adanya tidak adanya visa post study work visa itu, mungkin chance-nya akan kurang lebih sama ya, Mbak ya. Mungkin akan lebih besar chance-nya mungkin kalau misalnya sekolah di UK. Tapi sebenarnya kurang lebih mirip-mirip. Jadi orang yang mau apply kerja di UK pun mereka harus cari company yang mau meng-hire dan memberikan sponsor gitu loh. Jadi ujung-ujungnya sama-sama aja. Jadi sebenarnya nggak mesti harus kuliah di UK, dapat kerja di UK, nggak mesti. Kalau misalnya teman-teman yang punya pengalaman, kerjanya bagus gitu ya, apalagi di multinational company, itu kalau mereka butuh orang, mereka hire. Nggak sama sekali tidak menutup kemungkinan gitu loh. Banyak di Aberdeen banyak sekali orang-orang yang justru mostly orang-orang yang saya tahu di sini itu mereka sebagian besar mungkin nggak punya degree di UK ya, mungkin ada seperti suami saya sama ex IPTN yang dulu di pesawat kerjanya ya lulusan Indonesia pada kerja di sini. Tapi Mas ngomong-ngomong soal PSWV itu tahun 2019 mulai diberlakukan kembali. Jadi teman-teman di Indonesia kalau mau cek tentang PSWV atau singkatan dari apa tadi? Post Study Work Visa. Nah, bisa dicek kayaknya 2019 udah mulai berlaku kembali. Jadi kuliah di sini, terus 2 tahun kemudian boleh bekerja di sini gitu ya? Betul. Jadi visanya begitu apply udah termasuk untuk bekerja 2 tahun? Belum. Jadi kayaknya student selesai, tapi orang yang habis ambil master misalnya, mereka bisa diberikan kesempatan untuk meng-apply visa yang itu tadi, PSW tadi. Jadi itu nggak dikasih sama orang-orang yang misalnya nggak kuliah gitu, itu nggak dapat. Jadi dapat advantage dalam arti misalnya dia dapat kerja, jadi si perusahaan itu tidak perlu bingung sponsorin. Jadi begitu Anda punya visa itu, company apa saja bisa meng-hire Anda gitu loh. Tapi berlaku 2 tahun gitu loh. Iya. Nah, jadi kesimpulannya kalau mau kerja di sini bisa lulusan Indonesia terus nyari perusahaan. Kalau misalnya kerja di multinational company ya rata-rata mereka culture-nya sama kan, jadi ya sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk bisa kerja di mana aja gitu. Atau option lainnya adalah kuliah di sini master, kemudian langsung bekerja di sini, kemungkinan chance-nya mungkin jauh lebih gampang gitu ya Mas ya? Karena apalagi kalau ada PSW mungkin akan lebih terbuka, karena itu tadi si perusahaan biasanya gini, soalnya company yang bisa yang punya, karena untuk dapat company itu sendiri untuk bisa mensponsori, mereka juga punya requirement yang harus dipenuhi dari government gitu loh. Jadi ketika kita punya PSW, restriction company harus punya requirement tertentu itu tidak ada lagi gitu loh. Jadi company apa saja yang suka dengan kualifikasi kita misalnya itu mereka hire seperti orang lokal aja gitu loh. Udah kamu di hire gitu, kerja seperti biasa. Ya. Masih ada yang mau disampaikan nggak Mas? Mungkin mungkin pesan. Jadi intinya kalau misalnya mau goalnya, paling setting goalnya dulu ya. Misalnya mau ke UK atau mau ke negara manapun, misalnya
saya mau kuliah dan saya mau kerja nanti gitu ya. Nah itu langsung dilihat gitu loh, langsung dilihat kalau memang goalnya adalah untuk langsung mau kerja, ada baiknya waktu melihat negara yang mau dituju, mau UK, mau Norway, mau Belanda, itu dilihat apa restriction government atau apa policy government untuk international student mencari kerja di negara tersebut gitu loh. Jadi begitu mau kuliah, jadi plan next-nya setelah kuliah itu kalau misalnya mau kerja harus dilihat juga gitu loh. Jadi jangan hanya lihat, oh misalnya saya mau ke UK, oh kuliahnya bagus, nanti saya cari kerja di UK. Nah itu jangan nanti, jadi dilihat benar-benar. Goalnya dulu, baru jalannya dibentuk, bukan kuliah aja dulu. Ntar goalnya nyari kerja mah ya gimana nanti sesudah lulus, jangan. Yes, jangan. Jadi dilihat plannya. Emang kalau misalnya mau kuliah aja, nggak terlalu mikirin kerja di sana atau kerja di sini, itu salah ya. Itu pilihan. Tapi kalau misalnya mau lanjut kerja, setelah itu dilihat juga negara-negara mana yang beberapa negara mungkin peraturannya yang lebih relax ya, atau yang lebih welcome gitu loh. Memang mereka mencari gitu loh. Jadi dilihat juga peraturan negara tersebut untuk international student gitu loh. Mereka jualan juga kan negara, mereka mau orang-orang yang bagus juga datang gitu loh. Jadi itu dilihat juga, dimasukin di dalam plan juga gitu. Oke, jadi tentukan dulu goalnya, terus lihat aturan pemerintahnya, baru cari universitinya, baru kuliahlah di negara yang sesuai dengan yang udah masuk dan kriteria itu. Oke. Jadi begitu juga ngobrol sama misalnya kan kuliah kan company punya universitas biasanya punya representatif. Kalau di UK ada British Council, ada kalau Belanda punya organisasi sendiri kan. Mungkin kalau ke sana bertanya-tanya, itunya juga ditanya gitu loh. Ini policy negara gimana untuk international student yang mau bekerja di negara tersebut gitu loh. Apakah ada batasan, restriksinya gimana, apakah ada perlakuan khusus gitu loh. Nah, di situ juga perlu digali juga gitu loh, biar plannya lebih bagus. Oke. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lainnya, Mas? Udah, mungkin Mbak, dari saya itu saja. Terima kasih banget ya, Mas Aryo, yang saat ini sedang bekerja diganggu. Namanya juga bos ya, ganggu kerja perusahaan sendiri, diganggu siang hari. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan obrolan singkat dan ringan ini ada manfaatnya ya Mas ya, sehingga orang-orang Indonesia yang mau mencari pekerjaan di Inggris atau mencari informasi bagaimana caranya kuliah dan kerja di Inggris, mungkin ini bisa dijadikan salah satu masukan ya Mas ya. Betul. Oke. Terima kasih ya Mas ya, maaf diganggu. Silahkan meneruskan pekerjaannya lagi. Untuk kalian yang menonton channel YouTube Brosmi ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya supaya nanti kamu tahu ada notifikasi video terbaru saya. Begitu. Oke Mas, sampai jumpa di lain kesempatan. Ditunggu ya main-mainnya ke Lichtenberger. Luton. Yes, betul. Kita jalan-jalan deh, Mbak. Ya. Kalau orang sini bilang Luan. Kalau orang Bandung mah tetapnya Luton. Luton. Ada batagor nggak di situ, Mbak? Oh, bikin lah. Walaupun tak seenak yang ada di Bandung, tapi ya KW-KW bisa bikin lah. Jadi Mas dulu ini udahan ya, ini nggak akan dimasukkan dulu.